Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini kita akan belajar tentang kata, makna, dan juga tentang ketentuan liturgis dalam masa Natal. Nah, teman-teman, kata Natal itu dari bahasa Latin, natus, yang artinya lahir. Asal-usul pesta kelahiran Tuhan adalah di kota Roma, seperti yang tercatat dalam penanggalan atau kronografi tahun 354 yang disalin oleh Furius Dionysius Philocalus. Dan penanggalan itu berjudul Depositio Martyrum tahun 336 dan memuat daftar peringatan para martir dengan petunjuk 8 Kalendas Januri Natus Christus in Bethlehem Iudeae, atau pada tanggal ke-8 bulan Januari, yakni tanggal 25 Desember Kristus lahir di Bethlehem, Yudea. Nah, dalam Sacramentarium Veronense atau Leonianum abad ke-5 dan ke-6 pun mencantumkan tanggal pesta kelahiran Yesus dalam daftar kematian para martir. Uskup Basilius, Iovian, Victorinus, Eugene, Felicitas, dan juga Anastasia. Dua dokumen Romawi ini menempatkan perayaan kelahiran Yesus dalam konteks kelahiran para martir. Maka bisa dimaknai bahwa pada tanggal 25 Desember, Yesus lahir di dunia, sedangkan para martir lahir di surga. Maka ingatlah, kemartiran Santo Stefanus pun dirayakan segera sesudah Natal, yakni pada tanggal 26 Desember. Dan kelahiran Yesus Kristus dirayakan pada tanggal tertentu, sementara tanggal untuk perayaan untuk kebangkitannya kita kenal sebagai Paskah berubah-ubah dalam tahun liturgi. Dalam tradisi liturgi Romawi ada istilah Tempus Natalitium MR 1962 yang diterjemahkan menjadi masa Natal. Dalam Missale Romanum tahun 62 itu masa Natal terbentang dari Vesper, itu adalah ibadat sore pertama Natal, hingga 13 Januari terdiri atas Tempus Nativitatis atau Vesper 1 Natal sampai dengan 5 Januari dan Tempus Epifaniae atau Vesper 1 Epifani sampai dengan 13 Januari. Nah, pembaruan liturgi Pasca Konsili Vatikan yang kedua menggabungkannya dalam satu istilah, Tempus Nativitatis, dan masa Natal itu berakhir pada pesta pembaptisan Tuhan. Maka perayaan Natal merupakan peringatan kelahiran dan penampakan Tuhan. Masa Natal merupakan masa kegembiraan, masa sukacita, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjelma menjadi manusia. Dan dengan cara itu, maka Allah akan mengangkat kita dari martabat manusiawi kepada martabat ilahi. Itu kalau kita mau mengenal tentang kata dan makna dari Natal sendiri. Lalu kalau kita mau belajar tentang ketentuan liturgis, ada beberapa poin sebetulnya. Yang pertama, teman-teman, tingkat perayaan liturgis hari raya itu diberikan untuk hari Natal 25 Desember dan juga penampakan Tuhan, Epifani. Pesta untuk hari-hari Minggu dalam masa Natal dan hari-hari dalam oktav Natal, hari biasa untuk hari-hari biasa dalam masa Natal, dan 2 Januari hingga Sabtu sesudah penampakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keempat misa Natal, pada waktu mengucapkan syahadat atau credo, seperti biasa semua umat berdiri
Namun pada saat mengucapkan bagian dikandung, ia dikandung, titik-titik menjadi manusia, semua berlutut, bukan membungkuk seperti pada hari-hari yang biasa. Sikap tubuh ini, nah ini mau melambangkan penghormatan tertinggi pada hari pengenangan misteri inkarnasi. Yang ketiga, setiap imam, entah sebagai selebran atau konselebran, teman selebran, boleh merayakan semua misa Natal pada waktu yang semestinya. Demikian seperti dulu para paus itu selalu merayakan seluruhnya. Tentu juga tidak dilarang jika umat pun mau hadir dalam 3 atau 4 misa itu. Namun, nah ini, biasanya umat merasa cukup mengikuti salah satu saja. Keempat misa itu terhitung dalam hari raya Natal. Maka sesudah setiap misa itu berakhir, umat yang hadir dapat saling mengucapkan selamat Natal kepada sanak saudara atau teman-teman yang ada di dalam gereja atau dimanapun. Yang keempat, warna putih. Ini busana liturgis klerus, dapat dipakai sepanjang masa Natal. Warna putih. Namun secara khusus warna keemasan dapat pula dipakai pada hari raya Natal dan juga penampakan Tuhan. Hiasan pada busana liturgis yang berupa gambar atau lambang, nah ini, hendaknya sesuai dengan masa ini. Yang tidak selaras sebaiknya jangan digunakan. Yang kelima, suasana kegembiraan dilukiskan dengan musik yang mendukung. Perayaan hendaknya diwujudkan dalam citra kemerihan sejati, terutama tidak tergantung pada indahnya nyanyian atau bagusnya upacara, tetapi pada makna dan perayaan ibadah yang memperhitungkan keterpaduan perayaan liturgis itu sendiri dan pelaksanaan setiap bagiannya sesuai dengan ciri-ciri khasnya. Anda bisa membaca dalam dokumen Musicam Sacram nomor 11. Yang keenam, hendaknya digunakan bejana-bejana suci seperti apa? Betul, piala, patena, sibori, dan sebagainya yang terbaik dan terindah yang dimiliki dalam misa-misa selama masa Natal. Demikian juga dengan peranti liturgis lainnya, sebaiknya dipersiapkan dengan perhatian yang khusus. Maka tidak heran banyak para misdinar atau putra-putri altar juga dengan panitia-panitia membersihkan semua peranti-peranti bejana maupun juga peranti liturgis lainnya dalam mempersiapkan masa ini. Tujuannya adalah apa? Untuk memberikan dan persiapan yang terbaik. Yang terakhir adalah selama masa Natal, hiasan-hiasan yang indah bersahaja, khususnya itu bunga, dapat dipakai sebagai pendukung suasana kegembiraan. Namun catatannya adalah sebaiknya dihindari dekorasi-dekorasi yang seperti telah biasa digunakan di tempat-tempat komersial seperti toko, seperti pasar, atau pusat belanja, atau ruang-ruang profan seperti taman, bandara, stasiun, terminal, dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita pelajari dari kata makna dan Natal, kata maknata dan makna Natal juga dalam pertentuan liturgis yang hendak sebentar lagi kita akan rayakan. Semoga ini membantu Anda untuk semakin mempersiapkan Natal dengan baik sehingga apapun yang menjadi perjuangan Anda, menjadi persiapan Anda, sungguh menghasilkan buah-buah roh yang baik, terlebih dalam iman kita bersama dengan Allah dalam masa kelahiran Sang Juru Selamat dalam dunia dan hati kita. Maka selamat mempersiapkan seluruh hal yang baik yang mau kita persembahkan bertuhan dalam Natal ini. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal, terlebih
hal-hal yang baik yang mau kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini. Terlebih berkat Natal ini sungguh menghasilkan buah-buah rahmat kepada kita semua yang sungguh datang dengan hati yang baik untuk merayakannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mugani yang berikutnya yang judul alam menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.